Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media seperti Facebook, YouTube dan juga Instagram. Tidak menutup kemungkinan kita menjalin tali silaturahim sesama dan juga menjalin persaudaraan. Sehingga kita yang namanya setiap manusia harus kita membangun tali silaturahim sehingga hubungan kita akan semakin baik ke depannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang bisnis yang halal. Maka setiap seseorang itu kita dituntut untuk menjalankan bisnis yang halal supaya tercipta yang namanya kemaslahatan bukan hanya di dunia melainkan di akhirat. Karena setiap segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini kita harus pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya dalam hal mengerjakan sesuatu khususnya dalam bisnis, dalam kegiatan usaha, dalam dunia usaha kita harus kedepankan yang namanya bisnis yang halal. Yang dimaksud dengan bisnis yang halal apa di situ? Atau disebut juga dengan bisnis syariah. Maksudnya apa di situ? Bahwasanya usaha yang dijalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Bagaimana prinsip-prinsip syariah? Salah satu contohnya misalkan menghindari yang namanya riba. Maka segala sesuatu bisnis yang mempunyai unsur riba di dalam ekonomi syariah, di dalam bisnis yang halal tidak diperbolehkan. Terdapat poin-poin utama yang membahas tentang prinsip-prinsip bisnis syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip bisnis syariah atau bisnis yang halal. Yang pertama adalah kehalalan produk dan jasa. Jadi setiap produk yang kita dagangkan di situ, yang kita usahakan di situ, maka harus mempunyai kehalalan produk dan jasa. Salah satu contohnya misalkan produknya harus halal. Baik di situ produk dalam proses produksinya harus halal dan juga pelayanannya juga halal. Bukan hanya dalam produk saja, melainkan jasa yang kita dagangkan, jasa yang kita berikan itu harus halal. Makanya setiap usaha di situ harus mendapatkan yang namanya sertifikasi halal dari BPOM. Oleh sebab itu, maka pada saat itu prinsip-prinsip bisnis halal yang pertama adalah kehalalan produk dan jasa. Yang kedua, di dalam bisnis-bisnis yang halal, prinsip yang kedua adalah transparansi. Setiap bisnis tersebut yang terlibat harus ada transparansi, harus ada keterbukaan di antara penjual dan juga pembeli. Sehingga tercipta yang namanya bisnis yang sehat, bisnis yang jujur, bisnis yang tidak mencari keuntungan semata untuk pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain juga yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Salah satu contohnya transparansi, contoh atau keterbukaan. Jikalau Anda misalkan ingin berbisnis sesuatu dengan orang lain, pas produk yang diperdagangkan tersebut mempunyai kelemahan di dalamnya, maka pada saat itu kita harus buktikan atau tunjukkan kelemahan dari produk tersebut. Karena mengapa di sini? Karena takutnya nanti setelah dibeli terjadi yang namanya kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Karena merasa ada salah satu pihak yang dirugikan.
Oleh sebab itu dalam dunia bisnis, khususnya bisnis yang halal, yang sesuai dengan syariah Islam, kita mengedepankan yang namanya transparansi. Terus yang ketiga, prinsip bisnis halal yang ketiga ialah keadilan. Maksud dari keadilan apa? Di situ bahwasanya setiap orang yang terlibat di dalam transaksi bisnis tersebut harus sama-sama diuntungkan dan tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Kenapa? Harus bersifat adil. Adil dalam artian di situ bahwa yang terlibat di dalam transaksi tersebut harus sama-sama diuntungkan. Itu maksud dari keadilan tersebut. Terus yang selanjutnya, terus prinsip-prinsip bisnis halal. Yang keempat, menghindari riba. Di dalam bisnis halal atau bisnis syariah, kita tidak boleh melakukan suatu transaksi yang mempunyai unsur riba. Riba itu artinya yang berbunga. Salah satu contohnya misalkan berbunga di situ memberikan pinjaman kepada orang lain, terus orang lain tersebut disuruh membayar bunganya. Pinjam 10 juta lalu ada bunganya 2 juta maka harus dibayar. Makanya hindari hal-hal yang bersifat riba. Karena riba itu sangat tidak menguntungkan kepada salah satu pihak. Makanya itu dilarang. Karena riba tidak diperbolehkan di dalam Islam. Prinsip-prinsip bisnis halal yang kelima, tanggung jawab sosial. Salah satu contohnya misalkan di sini yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, apa di situ? Yaitu memberikan bantuan kepada orang lain. Makanya setiap usaha itu disisihkan yang namanya ada zakat, ada sedekah, ada infak. Zakat, sedekah, infak dan juga sedekah. Zakat, sedekah, infak. Makanya pada saat itu harus ada tanggung jawab sosial. Maksudnya tanggung jawab sosial di situ kita mempunyai tanggung jawab sosial kepada orang lain karena kita sudah mendirikan usaha. Nah, bukti dari tanggung jawab sosial yang kita buktikan, yang kita kedepankan, salah satu contohnya misalkan di situ menyisihkan dana perusahaan untuk kegiatan amal soleh, membantu orang lain dengan cara zakat, sedekah, dan juga infak atau bisa jadi wakaf. Nah, ketika itu karena kita sudah mengerjakan beramal soleh bisa bermanfaat kepada orang lain, maka termasuk kepada tanggung jawab sosial atau istilahnya adalah corporate social responsibility, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, contoh bisnis yang halal. Contohnya di situ yang pertama ada kuliner halal. Jadi itu berkaitan dengan kuliner ya, berkaitan dengan masak, berkaitan dengan makanan. Salah satu contohnya misalkan menjual makanan yang halal. Jangan menjual makanan yang haram. Contoh yang haram salah satu contohnya misalkan menjual daging babi dan juga menjual barang hewan-hewan atau daging yang dilarang di dalam Islam. Makanya di situ kita harus perhatikan yang kita jual yang berkaitan dengan kuliner di sini adalah kita harus menjual kuliner yang halal. Contoh bisnis yang halal yang kedua adalah pakaian muslim dan fashion yang halal. Makanya di situ kita harus perhatikan dengan kita menjual pakaian muslim dan fashion yang halal. Itu penting. Nah, mengapa di situ? Karena berkaitan dengan syariah Islam. Berpakaian yang muslimah, berpakaian muslim dan juga fashion yang halal itu sangat penting. Karena kita perhatikan bisnis yang baik yang seperti apa? Bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Makanya di situ kalau kita menerapkan bisnis yang halal, bisnis yang sesuai dengan syariah Islam, maka kita harus perhatikan bisnis pakaian muslim dan fashion yang halal.
Contoh bisnis halal yang ketiga, jasa pembuatan blog yang halal. Makanya di situ konten-konten atau blog-blog yang halal itu kita harus kedepankan. Salah satu contohnya misalkan di situ membuat hal-hal yang bersifat edukatif misalkan, ya, dalam hal pendidikan, dalam hal mendakwahkan tentang ilmu, khususnya ilmu-ilmu tentang syariah Islam. Makanya di situ jasa pembuatan blognya harus halal. Jangan membuat konten-konten atau blog-blog atau isinya salah satu contohnya yang menebar kebencian terhadap orang lain, yang membuat salah satu bukti dari perpecahan dari antara satu dengan yang lainnya. Makanya di situ jasa pembuatan blog yang halal kita harus perhatikan. Nah, salah satu contohnya sudah saya jelaskan bahwa isi dari blog tersebut yaitu berisi tentang blog yang edukatif. Yang edukatif salah satu contohnya untuk pendidikan dan juga untuk dakwah-dakwah tentang ilmu. Terus contoh bisnis yang halal yang ketiga, yang keempat, yaitu apa di situ? Pariwisata halal. Ya, kita kalau misalkan berbisnis yang berkaitan dengan pariwisata, maka bisnis yang kita jalankan itu harus bersifat halal. Halal artinya apa di situ? Bahwasanya yang kita sediakan yang berkaitan dengan pariwisata, hal-hal yang bersifat positif, hal-hal yang bersifat religius, hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Makanya di situ ada yang namanya pariwisata yang halal. Makanya pariwisata yang halal itu kita harus kedepankan. Contoh bisnis halal yang kelima yaitu bisnis travel haji dan juga umroh. Jadi kalau misalkan kita mempunyai bisnis travel haji dan umroh, itu sudah contoh bisnis yang halal yang sesuai dengan syariah. Makanya di situ dan juga ada beberapa contoh bisnis yang lain yang halal yang sesuai dengan bisnis syariah yang belum saya sebutkan. Banyak sekali. Yang penting di dalam bisnis-bisnis yang halal yaitu mengandung hal-hal yang bersifat positif di dalamnya dan bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Sebab itu kita harus kedepankan bisnis-bisnis yang seperti itu agar supaya tercipta yang namanya kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dan juga mengirim Fatihah kepada guru-guru kita baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal dan juga mendoakan mengirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat mukminin mukminat juga dan kita semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.